Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Demikian juga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 2 ya. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan PH tema 1, sekarang kita akan belajar tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tentunya kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia ya, sangat bergantung sekali terhadap tumbuhan. Ada juga makhluk Allah yang bergantung pada tumbuhan, yaitu binatang. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar pembelajaran 1 dengan kompetensi, yaitu pengertian dongeng, sifat penukaran komutatif pada penjumlahan, dan kita akan belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Kalian simak penjelasan yang akan Bu Guru berikan dengan baik ya, dan tidak lupa kalian siapkan peralatan tulis kalian. Sekarang kita akan belajar subtema 1 yaitu dengan kompetensi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai pengertian dongeng. Apakah dongeng itu? Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Adapun contoh dongeng yaitu seperti Luntung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Maling Kundang, dan masih banyak lagi. Pernahkah kalian membaca cerita dongeng yang telah Guru sebutkan tadi anak-anak? Jenis dongeng itu ada legenda, yaitu legenda menceritakan dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Ada yang disebut dengan hikayat. Hikayat merupakan dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan ada juga parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Simaklah dongeng yang akan Bu Guru baca ya, yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kau boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong sebuah cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi.
Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dari cerita di atas, mari kita bahas bersama-sama pertanyaan berdasarkan cerita. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Siapa anak-anak? Iya, seorang anak laki-laki. Pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Perasaan apakah yang dirasakan oleh pohon apel? Iya, perasaan gembira. Pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Siapa yang bisa menjawab? Iya, kebaikannya yaitu mempersilahkan anak laki-laki untuk memotong cabang-cabang pohonnya. Pertanyaan yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan bersedih? Karena anak laki-laki tersebut tidak pernah bermain lagi dengannya. Dan pertanyaan yang terakhir berdasarkan teks bacaan yaitu di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, kalau ada pertanyaan mengapa pasti kita menjawabnya dengan karena. Ya, karena bahagia dapat bertemu lagi dengan anak laki-laki tersebut. Sekarang kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan bagian 1. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Apakah yang disebut sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi seperti ini anak-anak. Misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah ya. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi hanya dibalik. Kalian lihat gambar Dayu sedang memungut daun ya. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkan di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Coba kalian amati, Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini anak-anak ya. Dayu menghitung semua daun keringnya ya. Yang kotak pertama adalah 35 dan kotak yang kedua berisi 15 helai daun kering. Maka jumlahnya adalah 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Nah, sekarang Dayu membalik kotaknya. Yang kotak berisi 15 helai tadi ditaruh di depan ya, dan kotak yang berisi 35 helai daun tadi ditaruh di belakangnya atau di samping dari kotak yang berisi 15 helai tadi. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Coba kalian amati bilangan yang buku tampilkan ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah
35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lainnya, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kita bisa menuliskan 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 itu artinya sama dengan 930 ditambah 120. Yaitu kerjakan pena halaman 104 dan 105. Ayo berlatih. Kalian kerjakan ya dengan teliti. Setelah kita berhitung tentang bilangan cacah ya, sekarang kita belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Memukul bagian bawah ember menghasilkan bunyi duk duk duk. Nah, menurut kalian, apa bunyi yang terdengar jika menggunakan benda-benda seperti pensil? Ya, apakah bunyinya? Coba kalian praktekkan. Iya, bunyinya adalah tek tek tek. Anak-anak, itu tadi penjelasan yang Bu Guru berikan. Mudah dipahami bukan? Iya, kita tadi telah belajar tentang pengertian dari dongeng. Kita juga telah mempelajari tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan, dan yang terakhir kita juga telah belajar tentang pola irama pada sebuah benda. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Kalian kerjakan dengan baik. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ayah dan bunda kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.